Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita lanjut dari Sunan Derajat Lamongan. Kita akan menuju Tuban, berziarah ke makam Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Selain dengan kebudayaan, sosok Sunan Bonang juga dikenal sebagai wali yang berdakwah menggunakan berbagai kesenian, termasuk seni musik dan seni sastra. Hal inilah yang membuat Sunan Bonang mendapatkan sebutan sebagai seniman yang mengajarkan Islam. Alhamdulillah kita sudah memasuki wilayah Tuban. Tuban adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai peranan signifikan dalam perkembangan agama Islam di tanah air. Karena Tuban disebut kota wali, selain itu Tuban juga merupakan kabupaten pertama pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang dipimpin Bupati beragama Islam. Masjid Agung Tuban adalah salah satu rumah ibadah Muslim di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Masjid ini didirikan pada abad ke-15 oleh Bupati Tuban pertama yang memeluk agama Islam, yakni Adipati Raden Aryo Tejo. Lokasi masjid pun sangat strategis karena berada di sekitar alun-alun kota dan tidak jauh dari komplek makam Sunan Bonang. Masjid Agung Tuban, masjid megah pesona 1001 malam. Tampilan luar bangunan masjid mengingatkan pada Masjid Imam di kota Ispahan, Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dari tim PBK sudah sampai di wilayah Tuban, tepatnya di Masjid Agung Tuban, dan kita akan ziarah ke Sunan Bonang. Kita. Ya. Mas, Tengah. Besar sekali. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Mahdum Ibrahim yang tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamais. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati yang merupakan putri dari Bupati Tuban Arya Teja. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta, sehingga pendidikan Islam diperoleh Sunan Bonang oleh ayahnya sendiri. Tak heran jika Sunan Ampel sudah mempersiapkan Sunan Bonang untuk meneruskan kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang mulai berdakwah dari Kediri, Jawa Timur
dan kemudian mendirikan sebuah mushola di desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Di tempat tersebut Sunan Bonang sempat mendapat penolakan, namun akhirnya dapat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranata Pada, dan putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sedulur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami dari Paguyuban Wali Kasucian telah sampai kembali di tempatnya Pasarean Sunan Bonang. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Allah mudah-mudahan dengan kita ziarah ke makam para aulia kita mendapat keberkahan selamat dunia akhirat berkat wasilahnya, dan juga kita mengharapkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para zuriyatnya. Allah juga kita bisa ziarah ke dapurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja, kita minta doanya sadulur biar bisa sampai ke makamnya Sunan Gunung Jati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Gamelan menjadi salah satu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang. Berbeda dari gamelan yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, Sunan Bonang menambahkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dan gamelan Jawa. Dengan musik yang dilantunkan lewat gamelan buatan Sunan Bonang, ajaran agama Islam pun lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Syekh Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Gapura awal. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui lagu. Lagu ciptaan Sunan Bonang yang bertajuk Tombo Ati berisi hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Area makam Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 di Tuban pada masa Kesultanan Demak. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usluddin, tasyawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Sunan Bonang banyak mengubah sastra bentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Syaid Al-Haraj. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tomboati dari bahasa Jawa yang berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan orang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinan. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian dikombinasikan dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah lah yang tahu. Itu saja perjalanan tim kita PBK di Sunan Bonang. Kita lanjut ke Gunung Muria, kita napak tilas ke Sunan Muria atau Raden Umar Said. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tahu komen ya, yang tahu komen jalan mana ya.